Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2020-2022. Pada saat ini, anak buah Soros membawakan kabar buruk lagi. Sejumlah besar dana telah mengalir ke pasar saham Amerika Serikat. Sumber dana ini tidak diketahui, tetapi berdampak besar pada pasar saham. 7 perusahaan kecil dan menengah mengalami korsleting dalam waktu 5 menit. Gelombang besar muncul di hati Soros. Dia ingin mengejutkan Jasper hari ini, tetapi dia tidak hanya gagal mencapai tujuannya, tetapi juga ada masalah di pasar saham Amerika Serikat. Pasar saham anjlok 5 poin dan kehilangan hampir 50 miliar dolar somer. Mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada kesalahan perhitungan di pasar saham Amerika Serikat, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa Jasper akan bergerak di pasar saham Amerika Serikat pada waktu yang sensitif. Terus menyelidiki, kita harus mengejar dan menyerang dana Jasper di pasar saham Amerika Serikat dan menghancurkannya satu persatu. Medan perang berkembang. Jasper telah menyelamatkan Harbor Stocks dan medan perang sekarang telah bergeser ke pasar saham Amerika Serikat. Dia sengaja mengejutkan musuh, yang merupakan peluang kunci yang dia sebutkan sebelumnya. Jika dia berhasil dengan baik ini dan melukai Amerika Serikat sementara juga tidak melewati garis bawah mereka, dia akan memiliki kesempatan untuk memenangkan perang ini. Tarik-menarik terjadi dan pasar saham Amerika Serikat berada dalam kekacauan total. Jasper secara bertahap maju dan memantapkan dirinya dengan setiap langkah. Di Harbor City, Zachary untuk sementara tercengang setelah dia mendapat berita tentang pasar saham. Bahkan jika dia adalah kepala hukum saat ini, dia juga mengagumi metode Jasper. Rekan-rekan Jasper atau bahkan orang-orang seusia Zachary tidak memiliki otak dan keterampilan buas seperti itu. Demikian pula, semakin besar keluarga, semakin berhati-hati. Dapat dikatakan bahwa tidak ada orang yang sekaya dan seberani Jasper. Andai saja hukum memiliki orang seperti itu, Henry hanya berjarak 2 tahun darinya, tetapi mereka sangat berbeda. Seseorang seperti Jasper mungkin hanya muncul sekali dalam 1 abad. Jasper telah mengawasi pasar saham Amerika Serikat untuk waktu yang lama dan dia juga bermaksud untuk menghancurkan Soros dengan serangan di pasar saham Amerika Serikat kali ini. Dia muak dan lelah dengan si idiot ini yang selalu berusaha berpura-pura menjadi pemimpin. Saat itu, dia sangat kejam ketika dia menggertak Harbor Stocks, jadi mengapa Jasper membiarkannya begitu pertumpahan darah kali ini? Soros, yang berada jauh di Amerika Serikat, melihat informasi di tangannya dengan ekspresi suram. Setelah perkiraan kasar, dia menghitung bahwa lebih dari 100 miliar telah memasuki pasar saham Harbor City, yang dapat digambarkan sangat besar. Dari mana Jasper mendapatkan begitu banyak uang? Bukankah dia bertarung sampai mati dengan JW ketika Harbor Stocks menderita bencana? Bagaimana bisa ada begitu banyak uang? Soros berkata dengan suara yang dalam, gelombang kemarahan tak terkendali dalam ekspresinya. Dia telah menghitung secara akurat bahwa Jasper telah memasukkan hampir semua uangnya ke Harbor Stocks, tetapi mengapa masih ada begitu banyak yang memasuki pasar sekarang? Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, dapatkan semua dana Jasper. Konfrontasi antara dua sisi dunia keuangan secara alami akan menyebar ke orang-orang dengan nama keluarga Rothschild. Bella sama sekali tidak terkejut saat mendapat kabar tersebut. Sebaliknya, dia agak mengharapkan ini. Paulsen di sebelahnya menghela nafas dengan tulus, saya mengagumi keberanian Jasper. Jika itu aku tidak akan menyerang begitu cepat. Meskipun saya tahu bahwa perang ini pasti akan terjadi, saya juga terkejut dengan jumlah uang yang dimiliki Jasper. Setelah hidup selama bertahun-tahun, Paulsen tidak mengagumi banyak orang, tetapi dia benar-benar mengagumi Jasper dari lubuk hatinya. Dia menangani semua masalah dengan presisi, akurasi, dan kekejaman. Selain itu, ia selalu berhasil mengejutkan orang. Hanya ini saja sudah cukup untuk mengalahkan banyak orang. Apa rencanamu, Paman? Bella bertanya sambil menatap Paulsen. Kami dapat membantu atau kami dapat memilih untuk tidak. Namun, jika kita campur tangan, kita mungkin akan memulai konflik dengan Jasper, menyebabkan kita menjadi musuh. Paulsen menjawab dengan tegas. Dilihat dari situasi saat ini memang terjadi meskipun nama keluarga Rothschild tidak dapat disangkal memiliki kekuatan untuk melawan Jasper atau bahkan menghancurkannya sepenuhnya saat dia masih tumbuh. Namun, jika dilihat sekarang, kemampuan Jasper jelas jauh lebih dari itu. Perjalanannya masih panjang dan dia mendapat perlindungan dari pemerintah Summerland. Tidak akan mudah untuk menghancurkannya. Saya benar-benar ingin tahu apa lagi yang akan dilakukan Soros. Snipe pada Harbor Stocks adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh para petinggi, tetapi jika sesuatu terjadi padanya sekarang, apa yang akan dilakukan para petinggi? Bella menoleh dan berkata sambil tersenyum. Ini mengejutkan Paulsen sejenak. Itu memang salah satu cara untuk membuat orang-orang di atas Soros maju. Sebagai bidak catur, Soros juga diberi tugas yang begitu penting.
Jika para petinggi ingin menggulingkan Jasper dan memenangkan tempat di Summerland, mereka harus menyingkirkannya. Jadi apa pendapatmu? Tidak, aku juga penasaran dengan sikap terakhir para petinggi terhadap Jasper. Ucap Bella ringan. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang dilawan oleh Amerika Serikat. Lagi pula bukan mereka yang punya dendam dengan Jasper. Pada titik ini, Soros pasti akan segera menerima instruksi baru. Kalau begitu kami akan melakukan seperti yang kamu katakan. Paulson memberitahu Bella. Karena Jasper, pasar saham Amerika Serikat kembali kacau, dan semakin banyak kecaman yang muncul. Saat Soros berdiri di bawah layar melihat data dengan wajah muram, dia menerima panggilan telepon dari luar negeri. Pak Soros, ada telepon, dan orang di telepon itu menanyakanmu. Aku. Soros mengambil telepon dengan curiga. Halo, Pak Soros. Ketika Soros mendengar suara di telepon, seluruh tubuhnya bergetar. Dia tidak menyangka panggilan itu dari Jasper. Lain, apa maksudmu dengan ini? Apakah Anda pamer karena Anda menang? Saya tidak berpikir Anda seseorang yang begitu dangkal, kan? Soros berkata dengan suara yang dalam. Namun, Jasper terdengar santai. Saya menelepon untuk menanyakan teman lama saya apakah dia bahagia hari ini, tentu saja. Apakah Anda menyukai hadiah saya untuk Anda, Tuan Soros saya yang sudah meninggal? Lord Alvarado dan pangeran kecil duduk di sebelah Jasper. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Jasper, mereka tertawa terbahak-bahak. Bukankah dia yang paling memenuhi syarat untuk menanyakan apakah Soros bahagia dan bagaimana kabarnya hari ini? Lain, apa yang kamu inginkan? Pak Soros, pertanyaan Anda sedikit bermasalah. Anda harus mengatakan bahwa saya belum menyelesaikan skor dengan Anda untuk apa yang Anda lakukan pada Harbor Styx saat itu. Apa yang terjadi hari ini hanyalah hadiah yang saya kembalikan kepada Anda atas bagaimana Anda memperlakukan Harbor City saat itu. Ada hadiah yang lebih besar lagi yang akan datang. Bagaimanapun, kami orang-orang dari Summerland ingin membalas kesopanan dengan kesopanan. Nada bicara Jasper tajam. Soros memegang telepon dengan erat. Dia sangat ingin menghancurkan ponselnya menjadi berkeping-keping sekarang. Semua yang terjadi hari ini di luar kendalinya, terutama yang dilakukan Jasper. Dia membentuk pertahanan begitu cepat sementara secara bersamaan meluncurkan serangan diam-diam ke Soros di pasar saham Amerika Serikat. Lain, Anda mendapatkan situasi yang Anda inginkan, tetapi apakah Anda pikir Anda memiliki kekuatan untuk menghancurkan pasar saham Amerika Serikat? Saya pikir Anda harus tahu bahwa perilaku Anda saat ini sangat berbahaya. Setelah Jasper mendengar itu, dia tersenyum. Tuan Soros yang terhormat, permainan sudah dimulai. Anda akan segera mengetahui apakah Anda menang atau kalah. Saat Soros mendengarkan apa yang dikatakan Jasper, dia mencengkeram telepon dengan erat. Dia mengerutkan kening dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat kembali apa yang terjadi selama ini, dia pikir Jasper akan bingung karena apa yang terjadi di Harbor City. Namun, dia tiba-tiba mendapatkan kembali kekuatannya untuk melindungi Harbor Stocks dalam semalam. Soros menghela nafas pelan. Jika pengusaha seperti itu ditemukan di Amerika Serikat, itu pasti akan memberikan Amerika Serikat tingkat prestise yang lebih tinggi, tapi sayangnya, dia lahir di timur. Jasper, jika pengaruhmu pada pasar saham Amerika Serikat berlangsung sedikit lebih lama, aku juga tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Apakah Anda yakin ingin terus melakukan ini? Soros berhenti berbicara. Dia ingin Jasper tahu kapan harus mundur. Meskipun dia tahu bahwa Jasper tidak berani melakukan sesuatu yang lebih ekstrim ke pasar saham Amerika Serikat, sekarang pasar saham Amerika Serikat telah melihat banyak penurunan, tidak mudah bagi perusahaan yang terdaftar untuk keluar dari ini, yang menempatkan tekanan tertentu pada pasar saham Amerika Serikat. Ini adalah sesuatu yang Soros tidak ingin lihat. Jasper mendengus pelan dan berkata tanpa rasa takut. Pak Soros, kekuatan sebenarnya dari Summerland belum terungkap. Ada naga rahasia yang bersembunyi di jurang, yang tidak akan bisa ditangani oleh siapapun. Begitu dia mengatakan itu, Jasper menutup telepon. Soros berdiri di sana sambil mencengkeram teleponnya tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya berputar di benaknya. Sejumlah besar dana telah mengalir ke pasar saham Amerika Serikat, yang terus menekan harga saham dan telah membalikkan lingkaran keuangan Amerika Serikat. Mereka semua tahu apa yang telah dilakukan Soros pada Harbor Stocks. Mereka mengira Soros bisa menarik Jasper turun dari altar Summerland, tapi mereka tidak menyangka dia akan berdiri lagi. Alice berdiri di depan layar, memperhatikan data stok di depannya yang terus merosot. Dengan itu, dia menyadari bahwa masalah ini secara bertahap menjadi tegang. Jika ini terus berlanjut, dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kamu masih mencari. Ford berjalan dari belakangnya dan bertanya. Tatapannya mendarat di layar. Ketika dia melihat data di dalamnya, matanya sedikit menjadi gelap. Jasper adalah pedagang yang menakutkan. Saya telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun dan saya belum pernah bertemu orang seperti dia. Dia sangat tidak terduga. Alice menghela nafas pelan.
Di masa lalu, dia hanya mengira Jasper adalah seorang pemarah dari timur. Bagaimanapun, orang-orang dari timur selalu terlihat seperti ini dalam kesannya. Namun, setelah Jasper bertindak dan menunjukkan kekuatannya, persepsi Jasper tentangnya telah berubah. Dia sangat peka terhadap pasar saham dan dapat dengan cepat dan akurat memahami arah pasar saham seolah-olah dia mampu memprediksi masa depan. Sejauh menyangkut ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Jasper harus memiliki bakat mutlak di bidang keuangan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu sukses di dunia keuangan? Ford mengatupkan bibirnya erat-erat dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Soros telah menekan Harbor Stocks sebelumnya dan semua orang mengira Jasper pasti akan kalah. Namun, dia tidak setuju. Ford mengira Jasper adalah pekerja ajaib. Benar saja, ketika Harbor Stocks hampir jatuh di bawah level terendah 8.000 poin, Jasper menuangkan dana besar ke Harbor Stocks seperti dewa yang turun dari surga. Dia berhasil mempertahankan seluruh pasar saham Harbor City sendirian, dan itu belum semuanya. Setelah itu, dia masih memiliki cadangan dana senilai 600 miliar, dengan sumber dana ini berasal dari Summerland. Bisa juga dilihat bahwa pemerintah Summerland telah mengakui Jasper. Dalam hal ini, Jasper telah memenangkan sebagian besar permainan. Apakah kamu punya ide? Alice menatapnya dan bertanya. Ford menggelengkan kepalanya. Sekarang industri Morgans baru saja pulih, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan di masa depan. Adapun Soros, aku tidak punya niat untuk mengambil tindakan. Ini adalah duelnya dengan Jasper. Jasper hanya melawan Soros karena Harbor Stocks. Aku tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Ford benar, dan Alice mengangguk setuju. Pada titik ini, mereka benar-benar mengakui kengerian kemampuan Jasper. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan diganggu oleh seorang pria dari timur. Ini adalah salah perhitungan yang sangat tidak terduga. Di sisi lain, Soros menatap layar. Meskipun dia tanpa ekspresi, dia sangat cemas dan tidak bisa menenangkan diri. Belum ada instruksi dari atasan. Saat ini, mereka dalam keadaan pasif tetapi juga tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut terlalu lama. Terus menyuntikkan dana, entah kita menabrak Harbor Stocks atau tidak. Dengan dikeluarkannya perintah ini, sejumlah besar dana memasuki permainan. Tentu saja, Jasper langsung menyadarinya. Melihat angka-angka yang terus-menerus disegarkan di layar, sudut bibirnya melengkung. Sepertinya seseorang sudah panik. Hei, Soros akan berhadapan dengan kita sekarang. Dananya akan habis, tetapi dia masih ingin terlibat dalam Harbor Stocks. Apa yang diinginkan orang asing ini? Apakah dia pikir dia begitu kuat untuk benar-benar menghancurkan Harbor Stocks? Lord Alvarado berkata sambil tertawa. Melihat banyaknya dana yang masuk, Jasper sama sekali tidak panik. Dia sudah lama mengharapkan Soros mengambil langkah ini. Yang lebih mengejutkan Jasper adalah pasar saham Amerika Serikat juga mengalami turbulensi. Sepertinya ini adalah efek kupu-kupu. Pasar saham Amerika Serikat dibuka pada $28 AS per saham dan sekarang turun beberapa poin. Itu sudah turun menjadi $23 AS per saham. Tuhan itu nyata dan dia telah memberikan pukulan besar kepada iblis-iblis asing itu. Jika mereka terus jatuh, Soros akan runtuh tanpa kita perlu terus menekannya. Pangeran kecil juga mulai bersemangat. Berdasarkan perkembangan saat ini, pasti akan memberikan tekanan pada Soros dan pasar saham Amerika Serikat. Kamu sampah. Anda bahkan tidak bisa menangani seorang pria dari timur. Apa gunanya aku membayarmu begitu banyak uang? Kata Soros dengan marah. Dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangan dan rabun jauhnya yang biasa. Penindasan jangka panjang telah membuatnya tidak bisa menjaga keanggunannya. Para pedagang tidak berani mengeluarkan suara, karena takut akan memancing kemarahan yang lebih besar lagi. Jasper sangat merepotkan. Dia tidak bisa dijatuhkan dalam waktu singkat, tetapi mereka tidak bisa terus berperang dalam waktu yang lama. Mereka tidak bisa membuang waktu di kedua sisi. Tekanan di pasar saham Amerika Serikat terus meningkat dan dia bisa mendengar protes orang-orang di bawah gedung. Jika ini terus berlanjut, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dengan putus asa, Soros mengangkat telepon dan menelepon Jasper lagi. Jasper tertawa dan mengangkatnya ketika dia melihat panggilan itu. Bukankah Anda seharusnya dibanjiri pekerjaan sekarang, Tuan Soros? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.